kami bisa berkonsultasi dengan baik dan menemukan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depan, insya Allah. Satu pantun mungkin yang menarik kita sampaikan supaya tidak terlalu tegang. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Kami berkunjung ke Partai Golkar, ayo bersama membangun negeri. Kenapa nggak beli yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan tim? Ya sama-sama mungkin tim juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih yang mendukung Anies Baswedan yaitu di sini dikatakan akan segera deklarasi. Nasdem sebut ada tambahan partai gabung koalisi perubahan ya. Akan ada satu partai politik lagi yang bergabung dalam koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di pemilihan presiden 2024. Ada partai lain yang mau bergabung dengan koalisi perubahan. Ini menarik ya. Kita lihat nih, ini berita dari Pak Anies lagi nih. Anies berisinya, kelihatan nggak? Anies berisinya ada parpol lain akan gabung. Ya mungkin saja yang merapat itu adalah Partai Golkar, karena Golkar tentu butuh bermanuver untuk mencalonkan dirinya sendiri. Ya barangkali ada soal kepercayaan diri Erlangga, dan belum tentu juga mau PAN dan P3 kalau seandainya yang maju itu adalah Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya tidak lebih tinggi bahkan dari AHY. Tapi kalau dia nempel ke Anies ya, Anies Erlangga, dan ada endorsement lagi dari istana misalnya, ada sebuah peta politik baru, itu ada harapan baru. Serius sebetulnya lega adalah Erlangga, karena begitu dipastikan bahwa tidak akan ada penundaan pemilu, itu artinya KIB-nya udah bubar tuh, karena secara strategis kan setiap partai harus mengusung ketuanya sebagai pemimpin entah koalisi atau koalisi yang dibentuk untuk jadi presiden. Kader Golkar berharap beringin merapat ke koalisi perubahan usung Anies Baswedan. Kader Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab berharap partainya bergabung dengan koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Sipil. Seperti diketahui, Nasdem secara terbuka telah mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024. Kini mereka menggalang koalisi perubahan dengan Partai Demokrat dan PKS. Sirajuddin mengatakan gagasan, narasi maupun karya Anies sefrekuensi dengan Golkar. Dia berharap permusuhan Airlangga dengan Paloh membuka peluang bergabungnya Golkar ke koalisi perubahan. Harapannya pertemuan Pak Airlangga dengan Pak Surya membuat jalan baru bagi Mas Anies. Kita berharap dan kita apresiasi kalau Golkar bergabung dengan bagian dari koalisi perubahan, kata Sirajuddin yang merupakan relawan Go Anies di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Rabu 1 Februari 2023. Dia menilai Anies merupakan sosok yang intelektual, tepat untuk diusung Golkar pada 2024. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Go Anies tidak membawa nama partai. Kami tidak membawa nama institusi partai, tapi kita juga tidak bisa menutupi dirinya kalau masih kader Golkar. Di dompet saya juga masih ada KTA, mantan pengurus dan sebagainya, ujarnya. Sirajuddin menilai jika Golkar bergabung ke koalisi perubahan akan membuat koalisi ini makin kuat. Sebab Golkar merupakan partai pemenang ketiga pada pemilihan umum 2019. Tiga partai memang lebih dari ambang batas pencalonan presiden, dan Golkar masuk itu semakin memperkuat koalisi perubahan yang ada, kata dia. Sebelumnya Surya Paloh menyebut ada kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB
Koalisi ini terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pernyataan Paloh disampaikan usai bersuara dengan Airlangga. Paloh menyebut saat itu segala kemungkinan masih terbuka, pun dengan kemungkinan KIB bergabung bersama koalisi yang tengah digodok Nasdem, yakni Koalisi Perubahan. Paloh menyatakan dirinya sebagai alumni Golkar, musababnya ia berada di partai itu selama 43 tahun. Dia menyebut model kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar. Terlepas apapun kekurangannya, saya tahu sama lain, tapi model kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah kalau dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya, kata dia. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Ia mengklaim Go Anies akan mulai bekerja di berbagai provinsi. Kami berkomitmen ikut bersama Mas Anies merebut kursi presiden. Kami Go Anies siap jadi garda terdepan melakukan itu, kata Sirajuddin di Hotel Bidakara, Jakarta. Sampai awal tahun depan kita fokus pada hal tersebut dan tidak terpancing untuk bahwa misalnya akan memunculkan nama-nama capres, ini akan mengganggu konsolidasi dengan partai politik yang pada akhirnya tidak baik. Kalau memutuskan siapa yang mau dipilih oleh KIB saja harus berkonsultasi kepada Presiden. Nah, artinya kan bahwa ini pola berdemokrasi dan berpartai politik yang buruk. Kami mengingatkan bahwa kepengurusan itu harus sesuai dengan ADART partai, dan ternyata tidak mengindahkan, bahkan menerobos, membenturkan dan melangkahi ADART partai. Dirobahlah dulu, direvisilah dulu. Tapi itu dia harus dapat tiket dulu. Nah, caranya dapat tiket gimana? Syaratnya cuma dua, pemilik partai atau ketum partai, elit partai politik mencalonkan, atau dorongan dari masyarakat. Nanti kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara lagi, kita ketemu lagi. Setuju melanjutkan. Akan kali kalian untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bukan keputusan saya, tapi keputusan seluruh relawan kita. Presiden menyampaikan pidato politiknya. Memang pada akhirnya itu, soal yang ketiga itu Presiden menyampaikan jangan terburu-buru. Tapi walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini. Kita diskusi-diskusi, karena orang-orang besar itu lahir dari diskusi-diskusi kecil. Perubahan itu dari diskusi-diskusi kecil yang melahirkan gagasan-gagasan besar. Sudah melakukan kerja-kerja politik mendukung Ganjar. Bahkan kalau kita mau jujur, yang sering membuli Puan Maharani itu adalah teman-teman yang dulu juga mendukung Jokowi ya. Itu yang pertama. Itu harus diakui. Oke, yang kedua.